sahabat petani, salam petani milenial Kota Manado. Baik teman-teman, selamat tahun baru 2023. Jadi ini adalah postingan saya yang pertama di tahun 2023. Postingan yang sebelumnya teman-teman itu video-video yang tahun 2022 ya. Ini video yang pertama di tahun 2023. Dan teman-teman, di hari ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana persoalan dalam menanam cabai rawit. Jadi beberapa kali saya menanam tanaman cabai, banyak sekali persoalan yang terjadi. Salah satunya penyakit patek. Bagaimana cara atau solusi untuk menghindari atau merawat tanaman cabai sehingga tanaman cabai ini tidak terserang patek, teman-teman. Ini adalah penyakit yang sangat mematikan untuk tanaman kita, sangat tidak baik bagi hati seorang petani, bahkan sangat-sangat merugikan petani dalam menanam cabai. Kita harus perhatikan beberapa hal ini dan saya akan jelaskan kepada teman-teman supaya kita semua belajar bersama dan menjadi petani milenial, petani Indonesia yang terus semangat dalam bertani, bahkan dalam merawat tanaman cabai yang kita tanam. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan kepada teman-teman. Simak video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, bahkan share sehingga kita terus belajar bersama. Oke, sahabat tani. Untuk pencegahan tanaman cabai agar tidak serang patek, teman-teman butuh beberapa hal agar bisa menangani penyakit patek. Nah, penyakit patek yang akan menyerang tanaman cabai bukan dalam pertumbuhan, teman-teman, dalam masa pertumbuhan, tetapi dalam masa pembuahan. Jadi vegetatif dalam pertumbuhannya, teman-teman, itu tidak akan masalah untuk penyakit patek. Yang masalah ketika sudah ada di masa vegetatif atau masa pembuahan, teman-teman. Jadi untuk masa pembuahan tentunya setiap petani menginginkan tanaman cabai itu berbuah lebat, teman-teman. Seperti video-video saya sebelumnya di tanaman cabai Baskara, teman-teman bisa lihat bagaimana hasil tanaman cabai Baskara itu saya dapatkan hasil buahnya luar biasa, sehingga teman-teman kita harus terus merawat tanaman cabai ini. Jadi setelah buah ini kita harus melakukan penyemprotan, pemupukan sehingga buah ini akan keluar terus dan menghasilkan tanaman cabai yang luar biasa. Kita harus memperhatikan beberapa hal, teman-teman, untuk penyakit patek ini. Jadi yang pertama, teman-teman, ketika kita olah lahan, berbeda olah lahan yang baru yang belum pernah ditanam cabai dengan tanaman yang sudah beberapa kali kita tanam cabai, teman-teman. Jadi kalau untuk lahan saya seperti ini sudah 5 kali, teman-teman, saya tanam cabai Dewata, cabai Baskara, Dewata, dan cabai Baskara selanjutnya sampai ke 5 ini, teman-teman. Dan teman-teman perhatikan saja di bagian ini, seperti video saya sebelumnya, teman-teman, saya sudah melakukan panen. Jadi untuk panen cabai Baskara ini dalam waktu 1 bulan saja, teman-teman, saya bisa panen sekitar 180 kilo waktu 1 bulan. Tanaman tidak lebih dari 700 pohon, teman-teman. Maklumlah, lahan sudah 5 kali saya tanam cabai. Jadi tanam cabai, cabut, tanam lagi, cabut, tanam lagi, seperti itu, teman-teman. Jadi untuk serangan penyakitnya sudah banyak sekali di tempat ini ya. Dan tentunya rawan untuk terjangkit atau terserang penyakit patek. Nah, teman-teman, saya akan tunjukkan ini buah cabai yang di bagian ini sudah terserang patek, karena teman-teman lihat ini saya sudah cabut semua ya. Dan ini yang terjadi, teman-teman, jika kita tidak merawat tanaman kita dengan perhatikan beberapa faktor yang akan saya jelaskan ini. Bisa lihat ini, teman-teman, ini tanaman cabai yang sudah terserang penyakit. Ini semua ya, teman-teman. Jadi semua buah terserang penyakit patek, tidak ada yang selamat, teman-teman. Ini yang lebih parah, teman-teman. Bisa lihat. Ini yang lebih parah. Ini sudah kering
semua teman-teman seperti ini. Jadi kalau seperti ini teman-teman sudah tidak bisa lagi kita jual ya. Ini lebih baik kita cabut saja, karena ketika kita terlambat teman-teman untuk mencabutnya, ini juga akan penyakitnya akan diam di dalam lahan ini teman-teman. Jadi kita harus cabut dan kita harus olah lagi lahan ini. Namun teman-teman, ketika kita mengolah lahan ini, kita harus lihat dulu apa yang harus kita lakukan ya. Jadi yang pertama, untuk pencegahan tanaman cabai agar tidak terserang patek, yang pertama teman-teman, olah lahan dengan baik. Jadi kita olah lahan dengan baik agar lahan ini bisa aman untuk tanaman cabai. Dan yang kedua teman-teman, kita pilih bibit cabai yang berkualitas, yang tahan terhadap penyakit patek tentunya teman-teman. Dan selanjutnya teman-teman, untuk menanam tanaman cabai hibrida, saya sarankan untuk menggunakan plastik mulsa teman-teman. Jadi menggunakan plastik mulsa agar untuk tanaman cabai dewata, cabai baskara itu lebih baik pertumbuhannya. Dan memang teman-teman dianjurkan memakai plastik mulsa. Kalau lokal teman-teman tidak masalah, tidak pakai plastik. Tapi kalau hibrida, karena buahnya banyak, bahkan panennya cukup singkat, 70 hari sudah bisa dipanen. Jadi perawatan lebih ekstra, pupuk juga teman-teman, sehingga bisa mendapatkan hasil tanaman cabai yang seperti ini ya. Selanjutnya teman-teman, kita harus memperhatikan teman-teman lahan. Jangan kita tanam tanaman cabai tidak membuat bedengan ya, seperti ini. Kalau untuk cabai hibrida, karena rawan teman-teman, karena kalau tidak dibuat bedengan seperti ini, ketika hujan teman-teman, tanah ini akan terus basah dan lembab, menyebabkan serangan penyakit jamur untuk tanaman cabai ini cepat ya terserang penyakit patek untuk tanaman cabai. Jadi kita usahakan kita buat bedengan seperti ini teman-teman. Dan kita harus memperhatikan ya, bagaimana kita membuat bedengan ini agar terus produktif dalam perawatan, bahkan dalam pembuatan bedengan dengan lahan yang kita bisa lihat sendiri, kita bisa perhatikan sendiri lahan yang kita harus buat bedengan ini teman-teman harus bersih. Jadi kalau teman-teman lihat ini, banyak sekali rumput yang sudah ada di kebun ini. Jadi salah satunya teman-teman harus membersihkan lahan ini. Jadi kalau ada obat herbisida untuk penyemprotan rumput bisa dipakai teman-teman. Namun kalau saya di tempat ini tidak pernah menggunakan penyemprotan kimia ya untuk rumput. Jadi saya hanya cangkul saja sehingga bisa kelihatan bersih. Namun teman-teman, di bagian ini sudah banyak sekali, karena lahan ini saya sudah akan cabut semua tanaman cabai sisa yang ini sampai di bagian ini sana teman-teman. Saya cabut saja untuk saya ganti tanaman yang lain. Jadi teman-teman, sesuai pengalaman yang saya lakukan ketika kita sudah melakukan pembuatan bedeng, plastik mulsa, pemasangan. Nah, yang menjadi PR saya sampai saat ini adalah penyakit ini. Dan ketika 5 kali saya tanam teman-teman, yang terakhir ini saya perhatikan ketika hujan teman-teman, itu sangat berbahaya bagi tanaman cabai. Jadi keberhasilan saya untuk merawat tanaman cabai baskara 2 bulan yang lalu teman-teman, yang pertama saya menggunakan cara untuk saya rempel. Jadi bagian bawah ini teman-teman, dari bawah akar sampai di atas ini saya potong semua tunas-tunas. Jadi hanya di cabang Y ini saya biarkan saja. Itu cara yang terbaik selama saya menanam tanaman ini, tanaman cabai. Boleh menghindar sedikit agak lama teman-teman untuk mendapatkan penyakit ini.
Jadi rempel itu sangat penting teman-teman, agar tanaman ini memfokuskan buahnya hanya di atas dan di bawah itu tidak mengganggu teman-teman. Karena kalau kita membiarkan saja tunas-tunas yang baru yang muncul di bawah, itu akan menyebabkan serangan penyakit. Bahkan untuk kelembaban tanah ini akan lembab karena tidak terkena sinar matahari. Jadi rempel teman-teman, agar bisa menghindari penyakit patek yang cepat akan menyebar untuk tanaman cabai kita. Jadi teman-teman, selanjutnya sangat penting untuk membuat selokan, kalau di selokan atau jalan air teman-teman. Jadi usahakan teman-teman, kalau lahan seperti ini, gunung seperti ini teman-teman, kita harus membuat bedengan. Dan di bagian yang ini teman-teman, di samping ini, usahakan ketika hujan airnya jalan terus ya. Jadi buat jalan air sampai ke bawah dari atas teman-teman. Nah, ketika kita tidak memperhatikan seperti itu teman-teman, ketika hujan tinggi, ada di Kota Manado atau di mana saja teman-teman, curah hujannya tinggi, ini akan terus basah lahan ini. Jadi basah bedengan, sehingga teman-teman, untuk penyakit patek akan terus menyerang tanaman teman-teman. Jadi untuk pencegahan yang saya lakukan adalah, yang pertama, saya rempel untuk pohon cabai, dan saya harus melakukan jalan air ya, jalan air di sekitar bedengan ini, agar ketika hujan air itu tidak akan diam di lahan ini, dia akan terus mengalir dari atas sampai ke bawah ya. Ini cabai yang saya sudah cabut. Jadi teman-teman, di bagian ini ketika sudah 5 kali, saya harus berhenti menanam cabai. Jadi teman-teman, sekali lagi, saya harus berhenti menanam cabai oleh karena penyakit patek yang sudah menyerang tanaman cabai ini. Nah, saya berhenti dari menanam cabai, bukan berhenti total untuk menanam cabai teman-teman, tapi saya berhenti untuk menanam cabai di tempat ini. Kenapa? Yang sangat penting untuk diperhatikan petani-petani, bahwa ketika lahan sudah beberapa kali tanam, ini 5 kali tanam, kita harus berhenti tanam cabai dan kita menanam tanaman yang lain, agar sanitasi atau penanaman tanaman yang lain bisa membuat lahan ini lebih baik lagi teman-teman. Jadi kalau kita sudah tanam cabai, sejenis juga seperti tomat dan terong, jangan lagi kita tanam seperti itu, kita tanam sayur-sayuran teman-teman, agar serangan hamanya juga sudah kalau bisa keluar dari lokasi ini, dan bisa memperbaiki tanah lagi teman-teman. Selanjutnya kita bisa menanam tanaman yang lain juga. Jadi yang harus diperhatikan teman-teman, sekali lagi di akhir video ini, yang pertama, lokasi tanah harus kita buat gembur atau kita buat bedengan. Kita harus memakai plastik mulsa, dan kita harus memilih bibit yang berkualitas. Dan selanjutnya kita harus merawat tanaman ini. Untuk penyemprotan, kita harus melakukan perempelan untuk tanaman cabai, dan kita harus buat jalan air agar tanah ini tidak lembab ya. Seperti itu teman-teman. Dan tentunya yang lebih penting lagi teman-teman, yaitu petani yang harus rajin bekerja keras untuk melakukan perawatan bagi tanaman cabai dengan melakukan penyemprotan fungisida. Jadi teman-teman, fungisida yang saya sudah semprotkan di tanaman cabai ini akan saya jelaskan di video selanjutnya. Jadi tanaman cabai ini bisa tahan sekitar 2 bulan oleh karena perawatan penyemprotan fungisida yang saya lakukan. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video ini. Saya bisa share kepada teman-teman bagaimana dengan pengalaman saya
yang menanam tanaman cabai sudah 5 kali, namun hasilnya luar biasa. Dan hasil tanaman cabai ini juga saya akan jelaskan di video selanjutnya, berapa hasil yang saya dapatkan dalam jangka waktu 2 bulan ya untuk cabai ini ketika kami panen. Oke, terima kasih teman-teman sudah nonton. Jangan lupa lagi like, komen, bahkan share video ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman petani yang lain, dan kita akan belajar bersama. Petani itu keren.